Halo semua, kembali lagi di ruang kelas. Kali ini kita akan belajar tentang fisika. Teman-teman, ada yang tahu gak sih kenapa kita harus mempelajari fisika? Dan kenapa kita mempelajari fisika? Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah pada bab 1 kelas 10. Nah, bagian yang akan kita pelajari pertama adalah hakikat ilmu fisika dan cabang ilmu fisika itu sendiri. Sebelum kita masuk ke bagian hakikat ilmu fisika, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan fisika itu sendiri. Fisika merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan matematika. Matematika ini merupakan alat bantu yang digunakan dalam perhitungan-perhitungan fisika. Pengukuran-pengukuran yang teliti sangat diperlukan dalam fisika agar pengamatan gejala alam dapat dijelaskan dengan akurat. Selanjutnya, kita akan masuk ke hakikat fisika. Fisika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau sains. Maka, sampai pada tahap ini, kita dapat menyamakan persepsi kita bahwa hakikat fisika adalah sama dengan hakikat IPA atau sains, yaitu fisika sebagai produk, fisika sebagai sikap, dan fisika sebagai proses. Yang pertama, fisika sebagai produk. Produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Yang kedua, fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses berkaitan dengan cara kerja para ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang menyusun fisika. Pengetahuan-pengetahuan dalam fisika tersebut diperoleh melalui suatu cara penyelidikan terhadap suatu fenomena. Seorang ilmuwan dituntut melakukan sejumlah proses sains secara terampil dan ilmiah. Adapun proses sains yang harus dilakukan oleh seorang ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah tersebut meliputi: pertama, observasi atau mengamati; kedua, menggolongkan atau mengklasifikasikan; yang ketiga, melakukan pengukuran; yang keempat, mengajukan pertanyaan; yang kelima, merumuskan hipotesis; yang keenam, merencanakan dan melakukan penyelidikan atau percobaan; kemudian yang ketujuh, menginterpretasikan dan menafsirkan data atau informasi, serta mengomunikasikannya. Yang ketiga, fisika sebagai sikap. Setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain rasa ingin tahu, rasa percaya diri, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Setelah kita mempelajari tentang hakikat ilmu fisika, alangkah baiknya kita juga mempelajari cabang-cabang ilmu fisika. Ruang lingkup kajian fisika sangat luas. Luasnya ruang lingkup kajian fisika ini kemudian melahirkan cabang-cabang fisika dengan kajian yang lebih spesifik. Secara umum, fisika terbagi atas fisika klasik dan juga fisika modern. Fisika klasik adalah cabang-cabang fisika yang lahir dan dikembangkan sebelum abad ke-20. Adapun fisika modern merupakan cabang-cabang fisika yang lahir dan dikembangkan setelah abad 20. Cabang-cabang ilmu fisika ini kita bisa mengkategorikannya. Yang pertama, fisika klasik. Cabang fisikanya adalah yang pertama, mekanika, yang mempelajari tentang gerak benda. Yang kedua, bunyi, mempelajari sumber dan karakteristik bunyi. Yang ketiga, termodinamika, yang mempelajari tentang kalor. Ada listrik magnet, yang mempelajari tentang kelistrikan dan juga kemagnetan. Ada optika, yang merupakan cabang fisika yang mempelajari tentang cahaya. Ada fisika suhu rendah, yang berkaitan tentang berbagai fenomena yang terjadi pada suhu rendah atau yang mendekati dengan 0 Kelvin.
Kemudian ada fisika kuantum yang berkaitan tentang materi dan radiasi elektromagnetik serta interaksi di antara keduanya berdasarkan teori kuantum. Kemudian ada fisika zat padat yang berkaitan dengan sifat-sifat zat padat. Selanjutnya, fisika modern. Fisika modern ini melahirkan cabang fisika yang pertama, fisika zat terkondensasi. Berkaitan tentang sifat-sifat fisis zat yang terkondensasi. Yang kedua, fisika inti, berkaitan tentang struktur, sifat, dan reaksi atom beserta penerapannya. Yang ketiga, fisika relativistik, berkaitan tentang keadaan benda dalam ruang dan waktu menurut teori relativitas Einstein. Kemudian ada fisika plasma yang berkaitan tentang gas-gas yang terionisasi. Setelah kita mengetahui tentang hakikat fisika dan juga cabang ilmu fisika, selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan contoh soal yang ada. Soal pertama, secara umum, fisika mempelajari tentang hal-hal berikut ini, kecuali A. Ilmu alam yang nyata, B. Gejala dan fenomena alam, C. Benda-benda yang ada di alam, D. Teknologi-teknologi, E. Gejala-gejala fisis. Nah, teman-teman bisa mempause video ini untuk menjawab soal yang sudah aku berikan di video. Nah, untuk pembahasan soalnya, maka jawabannya adalah yang D, teknologi-teknologi. Itu adalah kunci jawaban tentang soal nomor 1. Soal selanjutnya, saat melakukan kegiatan ilmiah, gagasan dan pemikiran ilmuwan fisika didasari dari rasa ingin tahu yang tinggi, diiringi dengan rasa percaya diri, sikap disiplin, objektif, jujur, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Hal tersebut merupakan ciri hakikat fisika sebagai A. Ilmu, B. Produk, C. Sikap, D. Sains, E. Proses. Nah, teman-teman bisa mempause video ini untuk menjawab soal yang ada dan kemudian mencocokkan dengan pembahasan yang sudah aku berikan nanti. Dari soal nomor 2 ini, jawabannya adalah C. Sikap. Jadi seorang ilmuwan, saat ia melakukan penyelidikan, ia harus bersikap disiplin, objektif, jujur, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Sehingga dari hal ini kita bisa mengetahui hakikat fisika bahwa fisika ini sebagai sikap. Itulah tadi penjelasan mengenai materi hakikat fisika dan cabang ilmu fisika. Teman-teman, jika ada yang belum dipahami, silakan ketik pertanyaan di kolom komentar dan jangan lupa ya mengerjakan soal yang ada di link deskripsi di bawah ini. Terima kasih.